Haleluya. Haleluya. Kesudahan kasih-Mu Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan. Kasih setia
kita siapkan hati kita, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya kekuatan kita datangnya dari firman Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita mau katakan, ku yakin saat berfirman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kesempatan Engkau boleh berikan bagi kami untuk kembali kami berbakti, beribadah, bersekutu bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah masing-masing, di luar negeri, di dalam negeri. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih-Mu tak pernah berhenti Engkau alirkan bagi kami. Penyertaan-Mu sangat terbukti bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana ada hingga pagi hari ini. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman, penuntun bagi kami semua. Baik kami yang ada di sini, yang ada di rumah masing-masing, yang ada di pulau-pulau di Indonesia maupun juga yang ada di luar negeri, yang ada di darat ataupun di dalam laut ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menerima firman Roh Kudus. Engkau hadir, beri kami kemampuan untuk mencerna, memahami pengajaran firman pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah masing-masing, yang ada di luar negeri, yang ada di darat ataupun di laut. Saya mendengar bahwa saya tahu bahwa ada rekan-rekan kita yang kerja di luar negeri, baik yang ada di darat ataupun juga yang ada di tengah laut. Demikian juga ada begitu banyak keluarga-keluarga kita yang ada di pulau-pulau lain di Indonesia, di luar kota. Ada yang sementara di Kalimantan, di Sumatera, di Nusa Tenggara, dan juga ada yang di Pulau Sulawesi, di Makassar, di Manado, dan di mana-mana. Itulah sebabnya kita percaya bahwa Tuhan begitu baik bagi kita. Saudara yang mengikuti ibadah ini, mendengarkan firman ini dari HP atau dari televisi saudara, mari kita persiapkan hati kita bersama-sama. Kita persiapkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Hari ini kalau kita ikuti perkembangan di Indonesia, jumlah sudah 21.000 mendekati 22.000, dan ini menjadi beban berat bagi pemerintah. Di luar sana ada pribadi-pribadi yang berteriak ganti presiden atau suruh mundur, Jokowi mundur. Saya kemudian bertanya, siapa kira-kira yang bisa mengganti Jokowi? Itu kan pertanyaan. Kita tidak menginginkan Indonesia kacau balau. Kita tidak menginginkan Indonesia hancur berantakan hanya karena corona. Karena corona tidak hanya menyerang Indonesia, tapi menyerang seluruh dunia. Dan kalau kita perhatikan apa yang sedang terjadi, saya tahu bahwa ini adalah gambaran daripada kedatangan Tuhan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Kita tidak bisa main-main lagi. Gereja tidak bisa main-main dengan keadaan rohani. Kita harus semakin serius. Kita harus semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu katakan damai, damai, dan damai, tiba-tiba kamu akan dikejutkan. Benar, kita tidak pernah menyangka bahwa tahun 2020 akan terjadi kekacauan. Tahun 2019 awal kita bersenang, pertengahan kita bersenang, menjelang akhir kita bahagia, senang, karena terlalu banyak hal berkat-berkat yang Tuhan nyatakan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Tapi tiba-tiba kita dikejutkan, dan kemudian kita terhentak, seluruh dunia terhentak dari kebahagiaan yang sifatnya sementara itu, dan kemudian diperhadapkan dengan situasi yang dilematis. Hari ini ada banyak orang yang mati karena kelaparan. Hari ini ada banyak orang yang mengalami pergumulan yang berat karena masalah keuangan. Dan bukan cuma hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Bahkan saya ketika ketemu dengan beberapa mereka berkata bahwa kalau model-model begini, yang diwaspadai adalah jangan sampai terjadi mayat-mayat pada berjatuhan, mati di pinggir jalan, seperti di beberapa negara yang lain. Itulah sebabnya pagi hari ini, di tengah semua kejadian yang terjadi di luar sana, kita baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah masing-masing, kita juga belum bisa beribadah bersama di tempat ini karena ada surat himbauan dari PGI tadi pagi. Surat himbauan dari PGI bahwa untuk sementara gereja menahan diri untuk jangan dulu beribadah bersama secara kumpul massal di gedung gereja,
Ada begitu banyak orang yang rindu untuk kita mau adakan ibadah bersama, tapi apa boleh buat? Kita tidak bisa memaksakan keinginan. Apalagi kita di tempat ini yang datang begitu banyak orang. Begitu banyak orang yang kita kenal, yang kita tidak kenal. Muka-muka baru begitu banyak yang datang dalam ibadah kita. Itulah yang saya sampaikan untuk kita memahami. Nah, pagi hari ini saya akan bawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang saya sudah persiapkan bagi kita dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 23. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai 31. Mari kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah baca dengar bersama-sama. Dari ayat-ayat ini saya akan bawa kita untuk melihat satu tema, yaitu kekuatan sebuah doa. Kekuatan sebuah doa. Kalau kita baca di ayat yang ke-24, mereka berdoa. Di ayat ini dikatakan, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Dan kemudian di ayat yang ke-31, selesai mereka berdoa, ayat yang ke-31 menjelaskan, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ini bukti bahwa doa yang punya kekuatan yang luar biasa. Doa yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Belum pernah ada doa seperti itu yang terjadi pada zaman sekarang. Selesai berdoa, maka kemudian goyang gereja. Belum pernah saya mendengar ada di antara kita yang berdoa di rumahnya masing-masing, selesai doa, goyang rumah. Kalaupun itu goyang rumah bisa saja, kalau rumah loteng, maka kemungkinan ada orang yang lewat, maka goyang rumah. Tapi kalau untuk mau dikatakan habis doa kemudian goyang rumah, belum pernah saya mendengar seperti begitu. Yang pernah terjadi dalam pelayanan kami, ya, kita adalah suatu saat ketika kita pergi ke sebuah daerah di pedalaman, dan kemudian mendoakan ada sebuah benda yang punya kekuatan mistis, punya kekuatan magic. Dan ketika kita selesai berdoa, goyang. Sementara berdoa, bukan selesai berdoa, tapi sementara goyang, seperti kayak terjadi gempa bumi di tempat itu, seperti goyang. Tapi untuk kita mau melihat secara mata jasmani bangunan itu goyang, tidak. Pagi hari ini saya bawa kita untuk melihat, dan tema ini saya ingin katakan kepada kita bahwa kekuatan doa itu penting dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Doa itu sangat penting. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, para tokoh di perjanjian lama saat mereka mengalami kesulitan, mereka berdoa. Di perjanjian baru pun dalam pembacaan kita ini, mereka mengalami masalah, maka kemudian mereka berdoa. Dan di hari ini pun
dunia sedang diperhadapkan dengan problem, persoalan, gereja sangat membutuhkan, sangat perlu untuk masuk dalam namanya doa. Dan doa itu yang akan melahirkan kekuatan yang baru bagi kita. Kita bisa bertahan hidup sampai hari ini hanya karena saya tahu salah satunya adalah doa yang kita lakukan. Oleh sebab itu saya akan bawa kita untuk melihat ada persamaan masalah yang dialami para rasul dengan keadaan kita sekarang. Ada persamaan masalah dengan para rasul dengan kita. Sama-sama terancam nyawanya. Dalam pembacaan kita ini ayat yang ke-27, sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes. Dalam kota ini berkumpul Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa melawan Yesus dan seterusnya. Di ayat yang ke-28, di ayat yang ke-29 ini jelas. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Keadaan para rasul pada masa itu menghadapi ancaman, nyawa mereka terancam. Kita ingat bagaimana Yohanes Pembaptis yang dipenggal lehernya, dipenggal kepalanya oleh Herodes pada masa itu. Dan kemudian Yesus yang diurapi dalam ayat yang 27 ditangkap, dibunuh, disalibkan. Dan sesudah itu para rasul memberitahukan di ayat yang ke-29 ini, sekarang kami terancam. Keadaan mereka seperti itu. Nyawa mereka nyawa mereka terancam. Keadaan kita pun sama seperti itu. Kita di masa sekarang terancam nyawa. Kenapa kita terancam nyawa? Karena corona dan dampaknya. Karena corona ini penyakit yang virus yang menakutkan, membahayakan, menjadi momok yang mengerikan bagi seluruh dunia. Makanya pagi hari ini kalau kita lihat ribuan orang, puluhan ribu orang, jutaan orang di seluruh dunia yang nyawanya melayang gara-gara corona. Dan selain corona, efek corona ini luar biasa, dampaknya luar biasa. Utang semakin menumpuk. Saya tadi malam ketika membaca sebuah tulisan, Menteri Keuangan kita sudah was-was, mengkhawatirkan bisa terjadi resesi di bangsa kita. Itu kekhawatiran. Kenapa demikian? Pengeluaran semakin hari semakin banyak pengeluaran, pemasukan kurang. Utang negara yang semakin meningkat, bukan cuma hanya 2.000, tapi sudah melebihi 6.000 triliun. Itu luar biasa. Makanya pagi hari ini saya bawa kita, jemaat yang ada di rumah masing-masing, yang ada di luar negeri, kita yang ada di sini. Keadaan kita pun sama persis dengan yang dialami oleh para rasul. Kalau para rasul mendapat ancaman dari penguasa, kita mendapat ancaman dari corona. Kemarin ketika saya baca sebuah tulisan, ada pengamat yang memberitahukan pemerintah harus pikirkan bulan September. Kenapa demikian bulan September? Karena Indonesia akan masuk masa-masa kering, masuk musim kemarau. Indonesia berada di musim kemarau, dan otomatis itu akan mempengaruhi panen padi. Dan kemudian dianjurkan untuk pemerintah mewaspadai, pemerintah memikirkan stok beras. Bukankah beberapa waktu lalu Tuhan memberitahukan kepada kita dalam doa, Tuhan mengingatkan untuk jemaat mempersiapkan beras. Sebelum apa yang diungkapkan oleh pengamat bahwa akan terjadi sesuatu di bulan September sampai bulan November. Beberapa bulan lalu Tuhan sudah beritahukan dalam roh saya untuk persiapkan beras. Makanya pagi hari ini saya bawa kita Bapak Saudara untuk melihat bahwa kita sama-sama dengan para rasul terancam nyawa. Kita terancam oleh corona. Satu-satunya dua kabupaten kalau tidak salah, Selayar dan saya tidak tahu Selayar sudah kena atau tidak, tapi untuk Toraja Utara menurut bupati kita masih zona hijau. Untuk Toraja Utara, ya syukur Toraja Utara masih zona hijau. Tapi kan yang di luar, dan kita sepertinya terkepung. Tapi jangan takut, apapun yang terjadi, saudara dan saya, semua kita, baik yang ada di rumah, kita yang ada di sini adalah biji mata Tuhan. Amin. Kalau kita sebagai biji mata Tuhan, Tuhan jamin kita, Tuhan pelihara kita.
Masa-masa sulit bukan cuma hanya kita yang alami, para rasul juga mengalami masa sulit. Kalau Tuhan bisa menolong mereka, Tuhan bisa luputkan mereka. Tuhan juga bisa luputkan gereja di akhir zaman. Karena apa? Rencana Tuhan belum harus tergenapi melalui gereja. Gereja akan dipakai oleh Tuhan. Nah, kita lihat, lanjut. Itu persamaan tadi. Kita melihat doanya para rasul yang membedakan dengan kita. Doa para rasul, perbedaannya para rasul dengan kita. Para rasul berdoa, apa doa mereka? Kalau kita lihat, mereka berdoa bukan untuk diluputkan dari aniaya, tapi justru mereka berdoa agar diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Ini kan aneh. Mereka tidak berdoa supaya kalau bisa Herodes dimakan cacing. Mereka tidak berdoa supaya kalau bisa Pontius Pilatus kena penyakit. Tidak berdoa seperti begitu. Mereka tidak berdoa supaya Herodes makan racun, kemudian mati, minum racun, kemudian mati. Tidak seperti itu. Harusnya mereka berdoa seperti itu, tapi justru doanya lain. Sementara kalau kita lihat kemungkinan, dan kita lihat bahwa doa mereka langsung terjawab. Mereka berdoa minta keberanian. Di tengah aniaya, di tengah ancaman, mereka justru minta keberanian supaya memberitakan Injil. Ini yang harus kita pahami. Mereka tidak berdoa supaya luput dari aniaya. Mereka tidak berdoa supaya keluar dari krisis. Mereka tidak berdoa supaya mereka bisa tertolong. Tapi yang mereka justru doakan adalah bagaimana disitulah kesempatan mereka bisa memberitakan Injil. Ini yang gereja perlu pikirkan. Ini yang perlu kita minta. Dan benar saat ketika selesai mereka berdoa, di ayat ini doa mereka langsung terjawab. Ayat yang ke-31, goyang rumah. Itu sebagai tanda Tuhan menjawab doa mereka. Kalau kita di zaman sekarang, kemungkinan doanya lebih banyak berisi permohonan agar bisa diluputkan dari corona. Tuhan, matikan corona. Tidak mati-mati corona. Tuhan, akhiri corona. Tidak berakhir corona, tambah menjadi-jadi. Tuhan, tolong keluarga, lindungi mereka di Makassar. Lindungi mereka di mana-mana. Tidak salah berdoa seperti begitu. Tidak salah. Tapi saya kira doa seperti ini fokusnya kembali ke kita. Kalau para murid mereka berdoa bukan fokusnya ke ego mereka. Bukan doa ke ego mereka, kembali ke diri mereka. Tapi mereka berdoa untuk orang lain. Makanya mereka minta, Tuhan berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka tidak berdoa, Tuhan luputkan kami. Kalau bisa bikin Herodes buta matanya. Kalau bisa bikin tentara-tentara yang mau mencari kami tiba-tiba lumpuh, tidak bisa jalan. Tidak seperti begitu. Mereka justru minta, berikan kami keberanian. Sementara gereja di akhir zaman kayaknya doanya lebih banyak ke ego. Doanya lebih banyak, Tuhan kirim beras, Tuhan kirim sembako, Tuhan kirim BLT, Tuhan kirim ini. Saya katakan itu bukan doa yang salah, karena itu untuk kebutuhan hidup kita. Kami pun kemarin dapat sembako. Ya puji Tuhan, kami dapat sembako. Ya kita punya hak. Kecuali PNS cuma hanya lihat saja di Facebook. Ya seperti itu. Karena kita masuk kategori swasta, ya kita dikasih. Saya ditelepon dari dinas sosial, kemudian Pak Lurah langsung telepon saya, Pak ada sembako. Ya sudah, kita datang. Dan saya berfoto dengan Pak Lurah sebagai bukti. Ya, Pak Lurah berkata, Pak Pendeta ini ada sembako. Ya pendeta juga dapat sembako. Ya puji Tuhan. Ya toh. Nah pagi hari ini saya bawa kita untuk melihat bahwa mari kita belajar untuk seperti para rasul yang bukan berdoa yang ego, tapi berdoa untuk orang lain. Dan ketika mereka berdoa untuk orang lain, terjadi mujizat. Ketika kita berdoa untuk diri kita, ya memang ada mujizat. Tapi saya ingin katakan itu kan doa untuk diri kita saja.
untuk keluarga kita. Tidak salah, tapi alangkah baiknya kita berdoa seperti para rasul. Oke, kita lanjut. Doa akan membawa pengaruh yang luar biasa atas 3 bidang, 3 hal. Yang pertama, doa akan membawa pengaruh yang luar biasa atas kerajaan kegelapan. Kenapa saya katakan doa akan membawa pengaruh yang kuat atas kerajaan kegelapan? Kekuatan kegelapan akan hancur ketika gereja berdoa. Bukti dalam pelayanan kita tempat ini, mereka-mereka yang dirasuk roh Lucifer, mereka-mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat, ketika kita berdoa, maka melalui doa itu, tangan Tuhan bekerja dan menghancurkan kerajaan kegelapan itu. Gereja perlu berdoa. Hari-hari ini iblis kerajaan kegelapan sedang mengatur strategi untuk menaburkan benih ketakutan, untuk menaburkan benih kekhawatiran, kecemasan. Dan itu bukan hanya menyerang orang-orang tak percaya. Orang-orang percaya Yesus pun hari-hari ini sedang terancam oleh benih itu yang ditaburkan oleh kerajaan kegelapan, oleh strategi iblis itu. Tapi ketika gereja berdoa, maka gereja akan keluar dari ancaman kekuatan kegelapan itu. Gereja akan menang. Kita lihat para murid ketika mereka berdoa, pada akhirnya Injil tersebar. Pada akhirnya Herodes mati dimakan cacing, Alkitab berkata. Itulah sebabnya pagi hari ini kita melihat bahwa hal yang pertama, doa akan membawa pengaruh bagi kekuatan kerajaan kegelapan. Karena melalui doa orang percaya kerajaan kegelapan diobrak-abrik kekuatannya. Yang kedua, doa akan membawa pengaruh bagi kerajaan sorga. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika gereja berdoa, sorga akan merespon. Sorga akan merespon. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 dikatakan di situ bahwa kalau umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ada 4 hal yang dilakukan oleh gereja, oleh orang percaya yang atasnya umat Tuhan disebut berdoa. Salah satunya berdoa. Maka dijelaskan di ayat yang ke-14 bahwa aku akan mendengar dari surga, akan memulihkan mereka, akan menjawab doa mereka. Ketika gereja berdoa, ketika orang percaya berdoa, sorga akan respon. Kenapa demikian? Karena selama kita berdoa yang tidak bertentangan dengan firman, kita berdoa yang sesuai dengan firman, sama seperti ketika sorga merespon doanya para rasul. Ketika di hari ini kita berdoa, di masa-masa sekarang kita berdoa, sorga akan respon atas doa-doa kita. Doakan keluarga supaya ada pertobatan. Doakan mereka supaya Injil menerobos. Tadi saya ketika pergi untuk antar liturgi ke beberapa jemaat yang tidak bisa terjangkau internet, mereka tidak bisa ikuti siaran langsung. Saya ketika antarkan mereka, maka kemudian di jalanan saya menemukan ada berapa yang gendong ayam, ada berapa yang pikul cangkul, ada berapa yang lagi bawa keranjang rumput untuk mau pergi cari rumput. Mereka tidak pikir dengan ibadah. Dan itu menjadi tugas kita untuk berdoa. Dan ketika bagian kita berdoa, kita mungkin tidak bisa menjangkau mereka secara fisik karena mereka keras. Maka bagian kita adalah berdoa. Sorga akan respon. Dan Tuhan punya 1001 macam cara. Sorga punya 1001 macam cara untuk akan menjawab doa-doa yang gereja naikkan. Hal yang kedua, yang ketiga, ketika kita berdoa, ketika gereja berdoa, maka doa yang dinaikkan oleh gereja akan membawa pengaruh bagi kehidupan manusia di masa kini. Sekeras apapun, sekeras orang, ketika kita berdoa suatu saat, doa-doa yang kita naikkan akan meluluhkan hati orang itu. Kita yang bertobat melalui pelayanan ini, saya katakan bahwa itu hasil doa orang-orang tertentu. Hasil doa orang-orang lain yang berdoa bagi kita. Saudara yang ada di rumah yang mengalami pertobatan, itu karena hasil doa orang-orang lain. Kita berdoa supaya Raja dilindungi. Benar, kita bersyukur doa kita terjawab. Dan kemudian sampai hari ini Raja masih zona hijau. Kita berdoa supaya pasien-pasien disembuhkan. Benar, hari ini jumlah yang sembuh lebih banyak daripada jumlah yang mati. Itu syukur. Dan kita berdoa supaya ada pertobatan. Hari-hari ini satu demi satu. Saya membaca, saya menonton di YouTube,
Hari-hari ini ada banyak orang yang gara-gara corona mulai menerima Yesus, bahkan memberi diri dibaptis. Dari agama-agama lain mereka mulai memberi diri menerima Yesus dan dibaptis. Itu luar biasa. Kita tidak mengkristenisasi siapapun, tidak mengkristenkan siapapun, tapi firman Tuhan berkata bahwa suatu saat setiap lutut akan bertekuk, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat. Pagi hari ini, itulah yang saya maksudkan. 3 pengaruh yang luar biasa, yaitu buat kerajaan kegelapan, buat kerajaan sorga, dan buat kehidupan manusia di masa kini. Nah, kita lanjut. Ada 2 kunci untuk memiliki kekuatan doa yang dahsyat. Ada 2 kunci agar doa memiliki kekuatan yang dahsyat seperti yang dilakukan para rasul. Dan itu bisa terjadi bagi kita semua. Bukan cuma hanya doanya pendeta, tapi doa semua kita, saudara yang ada di rumah, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang sibuk dengan urusan, ibu-ibu yang sibuk dengan urusan, para pelajar, mahasiswa yang sibuk dengan tugas online. Di tengah kesibukan-kesibukanmu dan ketika engkau berdoa dan engkau memiliki kedua hal ini, kedua kunci ini, kalau engkau tahu dan engkau praktekkan, maka doamu akan membawa pengaruh yang dahsyat bagi kerajaan kegelapan, membawa pengaruh yang luar biasa bagi sorga. Dan yang ketiga, doamu akan membawa pengaruh bagi yang luar biasa bagi lingkungan kita di mana kita berada, akan membawa pengaruh bagi orang-orang yang kita doakan. Hal yang pertama, kunci yang pertama, doa itu kalau dilakukan dengan tekun. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-16, ayat yang 14, coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14, bukan ayat yang ke-16, ayat yang 14. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14, bukan di ayat yang ke-16 tapi ayat yang ke-14. Coba kita lihat bersama. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan sini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Doa dilakukan dengan tekun. Ini penting sekali, kunci yang pertama. Kemarin ketika kita cerita-cerita, bincang-bincang di parkiran mobil di atas, kita bincang-bincang dengan saya, bincang-bincang ada berapa. Dan kemudian salah satu perbincangan itu dengan Pak Pos, perbincangan kita katakan bahwa dalam perbincangan itu kita katakan syukur begitu selesainya renovasi bangunan ini, begitu selesainya pembangunan gereja ini, maka kemudian pemerintah menyuruh untuk stop, tidak boleh ibadah bersama. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalkan kita sementara membangun, belum diatapi, tiba-tiba pemerintah berkata harus stop. Dari mana kita dapat dana? Belum diatapi, masih rangka-rangka. Dan ini saya katakan luar biasa campur tangan Tuhan. Kenapa demikian? Karena ketekunan doa. Ketekunan doa. Tanggal 20 Maret itu pembayaran gaji terakhir. Gaji terakhir untuk tukang-tukang. Tanggal 23 pemerintah memberi ultimatum, sudah mengeluarkan ultimatum, surat edaran untuk tidak boleh ada kegiatan ibadah bersama di gereja masing-masing. Jadi semua kegiatan ibadah diadakan di rumah. Ini luar biasa. Kenapa demikian? Saya katakan bahwa karena ketekunan berdoa. Selama kita membangun, merenovasi bangunan, kita terus berdoa, sampai begitu selesai pembangunan, maka kemudian pemerintah memberi ultimatum, memberi maklumat untuk jangan ibadah di gereja. Ini luar biasa. Ketekunan doa ini penting. Artinya apa? Tidak menyerah berdoa. Kalau sampai hari ini kita berdoa dan doa kita belum dijawab, sampai hari ini kita berdoa dan doa kita belum terkabulkan, kalau sampai hari ini kita berdoa untuk seseorang, doa untuk keluarga kita supaya bertobat dan belum ada pertobatan, terus berdoa, jangan menyerah. Tidak merasa capek berdoa. Mungkin ada rasa-rasa capek, tapi saya tenangkan kepada kita pagi hari ini untuk jangan merasa capek berdoa. Boleh capek kerja di rumah, boleh capek kerja cari uang, itu adalah bagian dari kehidupan. Tapi untuk yang namanya capek berdoa, biar dijauhkan dari kita. Jangan ada dalam warga Philadelphia Blessing yang capek berdoa.
Karena ketika kita memulai pelayanan ini dasarnya adalah doa. Maka saya menghimbau semua kita yang ada dalam pelayanan ini, baik yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, ataupun kita seberapa yang ada dalam ruangan ini, yang ada di atas kapal, yang ada di luar negeri, yang ada di Papua New Guinea, yang ada di mana-mana, di Brasil, di Afrika. Mari pagi hari ini saya bawa kita yang ada di Arab Saudi. Mari pagi hari ini saya bawa kita untuk kita menjadikan doa itu sebagai sesuatu yang adalah kebutuhan. Doa itu sebagai kebutuhan. Yang saya gambarkan seperti makan, ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Dan tidak boleh ada rasa capek. Ada di antara kita yang sudah capek makan pagi. Ada di antara kita yang sudah capek makan siang, capek makan malam, dan kemudian berkata, saya tidak mau makan hari ini karena saya sudah capek makan. Oh nah, maka jadikanlah doa itu seperti itu. Tidak ada rasa capek. Artinya apa? Tidak merasa bosan. Kadang-kadang kita sudah merasa bosan. Kata-kata itu terus yang diungkapkan. Kata-kata itu saja, karena kita sudah tidak tahu kata-kata apa lagi. Tapi tetaplah teruslah berdoa. Terus menerus berdoa. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika, coba kita lihat bersama ayat ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Ayat yang singkat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan di situ, tetaplah berdoa. Ayat yang pendek, tetaplah berdoa. Kadang-kadang ada rasa capek, kadang-kadang ada rasa jenuh, kadang-kadang ada rasa bosan. Itu terus, capek Pak berdoa Tuhan. Capek Pak berdoa Tuhan. Tapi mari pagi hari ini saya tenangkan pada kita. Tetaplah berdoa. Teruslah berdoa. Doa yang dilakukan dengan ketekunan. Yang berikut, kunci yang kedua yang terakhir, doa yang dilakukan dengan sehati. Kita boleh tekun berdoa, tapi syarat yang kedua adalah sehati. Masih di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Tadi di situ dikatakan di Kisah 1 ayat 14 bahwa mereka semua bertekun dengan doa dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati. Bertekun dengan sehati. Bukan cuma hanya bertekun, tapi sehati. Ini penting. Kesehatian sangat diperlukan dalam sebuah doa. Karena apa? Yang pertama, dalam kesehatian berdoa, Tuhan akan menjawab doa kita. Matius pasal yang ke-18, coba kita lihat bersama. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada kita, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Kalau ada dua orang sepakat, ini bicara tentang kesehatian. Kalau ada dua orang sepakat meminta apapun kepada Bapa di sorga, maka Bapa di sorga akan kabulkan. Itu yang saya katakan tadi. Doa mempengaruhi sorga. Doa membawa pengaruh bagi kerajaan sorga. Saat ketika gereja berdoa di bumi, Bapa di sorga akan bertindak dari sana. Ketika ada dua orang sepakat di bumi, saudara yang ada di rumah, ketika engkau bersama dengan seisi rumahmu sepakat meminta, selama permintaanmu tidak bertentangan dengan firman, suami istri, anak-anak, orang tua, mertua dan siapapun yang ada dalam rumah ini, rumahmu, ketika sepakat sehati berdoa, tepat pada waktunya Tuhan akan bertindak. Tepat pada waktunya Tuhan akan berkarya. Persoalannya adalah kadang-kadang suami berdoa sendiri, kadang-kadang istri berdoa sendiri, kadang-kadang tidak ikut anak-anak, kadang-kadang ini macam-macam. Ketidaksehatian. Dan salah satu ketidaksehatian itu ditunjukkan saat ketika makan bersama. Kalau makan bersama dan kemudian ada doa bersama, itu salah satu contoh kesehatian. Dan kalau ini terus dilanjutkan dalam doa-doa yang lain, ketika itu dilakukan terus, ketika keluarga-keluarga sehati, ketika umat Tuhan yang ada dalam pelayanan Philadelphia sehati berdoa, mujizat-mujizat pasti akan terjadi. Kenapa demikian? Karena Bapa di sorga akan menjawab doa ketika ada dua orang di bumi sepakat. Persoalannya kemungkinan sampai hari ini doa kita belum terjawab. Karena apa? Kita sendirian berjuang.
Kita sendirian berdoa. Jangan-jangan kita sendirian berdoa. Tidak salah berdoa sendiri. Tapi kan Alkitab berkata, bakalan 2 orang pun disepakat. Makanya mari pagi hari ini, ketika kita mendengarkan firman ini, coba selidiki dalam keluarga kita. Yang berikut, dalam doa kesehatian, dalam kesehatian berdoa, Tuhan akan hadir. Di ayat yang ke-20, coba kita lihat di Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20, sebab di mana dua atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita hati sepakat, kita kumpul bersama-sama menaikkan doa kita, bukan cuma hanya Tuhan akan menjawab, sorga akan merespon menjawab, tapi sorga akan hadir. Yesus berkata bahwa dia akan hadir di tengah-tengah mereka. Makanya tidak heran ketika para rasul berkumpul dan mereka sama-sama berdoa. Pembacaan kita tadi, waktu mereka sama-sama berdoa, maka kemudian goyang rumah itu. Tanda Tuhan menjawab doa mereka, tanda Tuhan hadir. Doa dan harapan saya, kita semua yang ada dalam pelayanan ini, kiranya menjadi keluarga-keluarga yang menjadikan doa sebagai kebutuhan hidup. Karena apa? Tahu bahwa doa yang dilakukan dengan ketekunan, doa yang dilakukan dengan kesehatian akan menghasilkan perkara-perkara besar. Doa-doa kita, ingat firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Kalau hari ini doamu belum terjawab, coba selidiki, jangan-jangan tidak sehati. Mungkin sudah tekun tapi belum sehati. Atau jangan-jangan sudah sehati tapi tidak tekun. Senin Kamis, ya kalau nanti ada pergumulan baru berdoa. Kalau sudah tidak ada pergumulan, ya sudah tidak berdoa lagi. Saya tidak perpanjang dengan firman Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan untuk mari kita persiapkan hati kita menerima jemaat Tuhan. Jemaat umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Jemaat umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Persiapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menerima jemaat Tuhan. Firman Tuhan mau untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berdoa dengan penuh kuasa. Mari kita yang ada di sini, kita bangkit berdiri bersama, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Semua yang ada di rumah masing-masing. Ira lebakuria kata kaya lebakuria. Ira lebakuria kata kaya lebakuria kaya lebakuria. Ira lebakuria kata kaya lebakuria. Datang
Tuhan ampuni kami kalau kami mungkin tidak tekun berdoa. Kalau kami ada di antara kami yang mulai bosan, mulai berjenuh, mulai merasa tidak semangat lagi berdoa karena mungkin sekian lama berdoa dan doa-doanya belum terjawab. Ampuni kami ya Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing ataupun kami yang ada di sini para pelayan ya Tuhan. Demikian juga kalau mungkin selama ini kami tidak sehati, kami dalam satu rumah masing-masing berdoa di waktu yang berbeda-beda, tidak ada kesehatian. Tuhan ampuni kami. Mulai hari ini ketika kami mendengar, setelah mendengarkan kebenaran firman, kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kami mau sepakat, mau sehati bersama-sama berdoa, dan kami yakin bahwa doa-doa yang kami naikkan akan membawa pengaruh yang dahsyat bagi alam semesta ini. Doa-doa kami akan membawa pengaruh bagi orang-orang di sekeliling kami. Doa-doa kami akan membawa pengaruh yang kuat bagi kerajaan kegelapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bawa kami untuk memiliki semangat berdoa dan menjadi pribadi-pribadi kepada yang Tuhan, bukan hanya berdoa untuk ego kami, tapi berdoa untuk orang lain, untuk keselamatan orang-orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini Roh Kudus Engkau melawat kami. Di dalam kuliah kata gaya dalam kuliah raya. Sekali lagi mari angkat kedua belah tangan. Di dalam kuliah kata gaya. Di dalam kuliah kata Tuhan jamah. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Di dalam kuliah kata kuliah raya jamah di dalam nama Yesus. Bangkit api doa itu. Bangkit semangat doa itu. Di dalam nama Yesus. Roh yang bernyala-nyala kembali muncul dalam diri Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas kebenaran firman pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih pagi hari ini. Sebelum kita memberi persembahan, satu informasi yaitu ikuti terus kegiatan doa online kita setiap jam 7 malam hari sesuai jadwal doa. Lihat di Facebook. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Angkat pujian hati yang gembira adalah obat. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Kau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu Kau pelihara kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami selebihnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami boleh dengar Tuhan, itu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelandu akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak pernah lagi Tuhan untuk Tuhan jenuh dalam memilih Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau pakai lebih lagi dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kau berkati umat-umat-Mu yang sudah memberi Tuhan. Biarlah apa yang kami tabur Tuhan ini semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, umat Tuhan, tidak saja kita
Palu maupun juga yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Tuhan, kami bersyukur Engkau memimpin kami dalam rangkaian ibadah dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Dan doa kami, pimpin kami ya Tuhan, dalam minggu ini keluar masuk kami, dan segala aktivitas yang akan dikerjakan oleh setiap umat-umat Tuhan Engkau lindungi. Yang sekolah, yang kuliah, yang berbisnis Engkau berkati. Bahkan kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu yang sedang dilanda kesusahan, kesulitan, hadir dan nyatakan mujizat, hadir dan nyatakan pertolongan, terobosan keuangan, pemenuhan kebutuhan makan minum Engkau cukupkan. Demikian juga kami berdoa Bapa, supaya melalui peristiwa corona ini ada pertobatan yang terjadi, ada keselamatan yang melanda keluarga-keluarga, ada pemulihan yang terjadi atas setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa, baik yang ada di lingkungan di mana kami berada, yang ada di bangsa ini maupun juga yang ada di seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu akan bekerja ya Tuhan. Di tengah pandemi corona ini ya Tuhan, Engkau akan campur tangan sehingga ada pertobatan yang besar-besaran, dan setiap lutut akan berteguk, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan, Raja segala Raja. Tuhan lindungi seluruh jemaat Philadelphia Blessing Pilihan Tepau, bahkan yang ada di luar, di mana-mana lindungi gereja-gereja Engkau lindungi. Oh para pendeta, para jemaat Engkau lindungi. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan, Engkau tolong Pak Jokowi Tuhan. Hari ini tekanan demi tekanan yang bertubi-tubi datang ya Tuhan. Tetapi kami minta Bapa lindungi hamba-Mu, supaya dalam melalui kepemimpinannya Tuhan, Indonesia bisa keluar dari krisis ya Tuhan. Dan pada akhirnya Indonesia mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Bukan hanya sebagai Nabi, tapi Engkau biar diakui sebagai Tuhan atas bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua ya Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun kami semua yang ada di tempat ini. Di akhir ibadah ini, mari arahkan hati jiwa, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini, yang ada di rumah masing-masing, yang ada di pulau-pulau, yang ada di luar negeri, terimalah berkat pengasihan dari Allah Bapa, dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan yang oleh rahmat pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus. Biarlah kehidupan-Mu ada dalam perlindungan Tuhan. Kehidupan-Mu dipakai untuk membawa Injil, kabar baik bagi orang-orang lain. Lewat hidup-Mu orang-orang lain diselamatkan. Segala kebutuhan keperluan-Mu dicukupkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati selesai pada kita. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, sampai jumpa.